jelasin nggak sih sejarah berdirinya dulu Skarlangit itu tahun berapa, kemudian di mana, dan latar belakang ketemunya itu Pak? Karena sesama musisi atau memang sekedar hobi dan lain-lain, atau punya masing-masing personil punya hobi yang sama? Gimana Pak? Kalau dulu kita ingat-ingat tahun 1993 ya. Kita waktu itu masih pada bujang semua, baru lulus SMA, belum ada kerja. Datanglah salah satu temen ngajak untuk membuat satu grup musik. Berhubung basecampnya di Gerabak, maka kita cari salah satu ikon Gerabak yang waktu itu masih sedang hit, yaitu objek wisata Skarlangit. Jadilah kita buat grup namanya Skarlangit. Gitu ya Mas ya? Ya. Ya, tahun 93. Ya. Oke, kemudian dari awal dulu ketika itu berapa sih personil atau masih awet sampai hari ini dari tahun 93, berarti udah sekitar berapa puluh tahun itu sampai hari ini, apa ada juga fenomena ganti personil seperti layaknya orkes-orkes Melayu yang lain atau band-band yang lain, seperti apa perjalanannya? Alhamdulillah untuk Orkes Melayu Skarlangit itu sejak dulu eksis ya. Eksis, jadi kalaupun ada pergantian personil itu mungkin sekali dua kali karena mungkin personil yang bersangkutan berhalangan hadir atau apa, tapi untuk ganti formasi kita belum pernah, bahkan sampai salah satu dari rekan kita dipanggil Allah pun kita tetap eksis dengan formasi yang ada. Ya. Sampai hari ini ya Mas? Sampai hari ini mungkin ya. diceritakan ya, mungkin di sebelah kirinya siapa, kemudian siapa, dan kemudian mungkin bisa magelangnya mana, ya profil singkatnya lah. Oke, ini sebelah kiri saya ini Mas Ndoyo, putra daerah dari Gerabak. Putra daerah Gerabak. Mas Agus lead melodi ya, lead gitar. Bang Said ini dulu kita ambil dari kampus Jana Badra nih. Malam-malam ya kita ambil untuk ikut perform ya, dicuri. Waktu itu masih mencari jati dirinya di Universitas Jana Badra. Masih ginyis berarti? Masih ginyis ya, masih kribo dulu. Belakang ada Bang Kokok. Itu kalau kita mau show kita ambil di LP, dia pegawai LP dulu ya. Ya, Bang Wawung ini yang punya basecamp dulu. Ada Mas Jos, juga Mas Kembik di tamborin. Alhamdulillah masih awet. Ya. Hanya satu yang memang sudah mendahului. Betul. Ya. MC-nya ya, itu juga cukup legend juga ketika itu. Betul. Stylenya untuk sampai wilayah. masih diingat ya sama penggemar-penggemar. Ya, untuk wilayah. Celananya itu udah paling susah itu makanya itu. Pensil. Nah, itu paling susah makanya. Ya, betul. Plastik. Ya, betul. Oke, selanjutnya kemudian dari 93 kemudian ada beberapa kemudian ada perjalanan panggung ya, itu hampir sudah se-Jawa Tengah DIY sudah hampir semua. Kalau Jawa Tengah sudah semua, Jateng DI sudah semua. Ya, kebetulan kita juga waktu itu ada jadwal reguler di Semarang tiap malam Kamis atau Rabu ya Mas? Malam Rabu. Di kafe Kanasta Cafe. Oh, di ya, cafe. Ya, itu reguler ya. Selama berapa 2 tahun. Berjalan 2 tahun. Nggak bosan? Ya, bosan nggak bosan. Waktu masih bujang seneng aja. Jadi lebih Seneng fun aja. ya. Betul. Mengejar Ya, karir betul. juga untuk memang menaikkan Ya. diri si Om Skarlangit ini. Kemudian Betul. dari panggung-panggung ini udah jajan nih, mungkin panggung yang jeblok, yang rejim dan sebagainya. Ada nggak sih panggung yang berkesan mungkin ada kejadian unik atau memang wah penontonnya mungkin paling banyak tuh? Saya ingat Om di mana? Di tempat itu. Di mana? Itu apa? Cagai itu loh. Dari Debok. Itu paling berkesan itu. Panggungnya cagak itu kok. Gimana itu? Panggungnya tiangnya dari itu pohon pisang. Ya, itu dari pohon pisang. Ya. Tapi lupa tahunnya kan? Wah. Ya sekitar Tapi di bawah 2000 ya? iya masih di 9 ya, 9 ya. Jadi kemudian Skarlangit ini ketika vakum itu karena kesibukan atau memang tuntutan dari karir masing-masing? Kebetulan sejak 2003 atau 4 itu ya kita sempat vakum, dan dari personil ini ada grup yang membutuhkan. Oke. Jadi sementara kita berpisah, saya ke Salatiga, Mas Ndoyo, Mas Said ke Jogja, Mas Agus
ya kita sementara Artinya berjuta. mencelok ke grup-grup Iya, orkes-orkes betul, yang lain ya? betul. Meskipun sekali tempo kita juga kangen-kangenan. Tapi masih kan ya? Masih. Masih. Koneksi ya. Betul. Artinya, apalagi sekarang mungkin zaman WA ya. Betul, Tinggal di iya. grup dan sebagainya. Iya, Kemudian ini menarik nih, ada mungkin netizen dulu yang hari ini kan nggak tahu nih Om, dulu sekarang itu kan karena juga minim kita dari arsip ya, dokumentasi dan sebagainya. Pernah nggak sih ngiringin artis besar yang sering seliweran di televisi atau itu waktu itu siapa aja? Kalau artis besar itu sangat sering ya. Sangat sering. Waktu itu ada Inul Daratista awal-awalnya ya. Ya, terus Cici Paramida, ada Ika Nurjana, ya. Mungkin ini mas, Abim Ngesti juga, almarhum Abim Ngesti. mungkin hampir separuh Iya. yang lagi hit Tapi waktu itu. maksudnya ketika Ya. itu artis-artis kondang itu pernah juga kolaborasi sama Ya, betul. bareng sama Sekar Langit ya. Betul, betul, Ya, betul. itu ada ini ya Om, ya. Ada fenomena dan mungkin belajar juga ya dari Ya, artinya betul. artis yang waktu itu kaliber nasional itu ya. Tentunya itu juga menambah jam terbang ya. Betul, ya. Oke Om, selanjutnya nih, kemudian kan hari ini ada fenomena dangdut jadul yang artinya dangdut yang lintas generasi, bukan hanya dangdut ketika yang penggemarnya di zaman Omar Irama dan sebagainya, ada juga Gen Z ya. Yang hari ini mereka tahu dangdut tuh bukan dari panggung ke panggung tapi dari sosial media. Nah, komentar Om sendiri ataupun mewakili dari Om sekarang itu seperti apa sih sebenarnya? Ya. Prinsip kita itu untuk dengan lahirnya musisi-musisi Gen Z ya, kita bangga juga. Setidaknya dangdut itu ada penerusnya. Tapi begitu ada fenomena dangdut jadul, itu sepertinya kita dapat infus lah. Iya, di mana itu adalah saat kita sebagai yang tua-tua bisa bangkit lagi, ya, bangkit lagi, ya. Jadi seneng aja dengan adanya fenomena ini, ya. Betul. Tentunya ikut meramaikan kancah juga. Betul. Oke, Ya. terakhir mungkin dari spirit ataupun semangat untuk kembali meramaikan kancah musik ini sebenarnya karena memang panggilan jiwa atau memang sekedar ya udahlah kita fun aja, yang penting mainnya itu seperti apa? Karena kalau dari segi musikalitas kan sudah teruji dari panggung-panggung dari sejak dulu. Nah, hari ini yang bikin semua itu merasa kita harus berkarya lagi, seperti apa? Kalau dari segi musiknya itu seakan karena darah kita yang mengalir darah musik ya. Ya. Jadi untuk saat ini ya gimana ya, untuk job mungkin budget kita nomor 2 kan. Kita nomor 2 kan. Yang penting itu kita bisa menyalurkan hasrat musik kita. Betul.